Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa lagi dalam kuliah ekowisata perairan. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas karakteristik sumber daya wisata perairan. Kita memiliki potensi sumber daya perairan yang membentang, baik di tawar maupun di laut, dari Sabang sampai Merauke, dan berbentuk berbagai ekosistem, berbagai tipologi habitat, berbagai jenis organisme, yang tentu saja tidak semuanya sesuai atau dapat dikembangkan untuk ekowisata bahari. Karena ekowisata bahari memiliki satu tuntutan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sumber daya tersebut. Di antaranya faktor yang menjadi faktor utama adalah keindahan, kealamian, sumber dayanya alami itu buatan. Memiliki sistem ekologi yang baik, keseimbangan alam terjadi di situ. Memiliki keragaman biota, keragaman habitat, memiliki lingkungan yang nyaman, atmosfer yang baik, tingkat keselamatan yang tinggi, artinya tidak membahayakan bagi pengunjung. Nah, tipologi sumber daya perairan ini kita akan coba mengidentifikasinya, baik itu nanti di perairan tawar, di ekosistem perairan tawar, maupun di perairan laut, terutama di perairan yang dangkal, yang potensi wisata bahari ada di sana. Baik, kita akan lihat lebih jauh lagi tentang karakteristik sumber daya perairan kita. Pada slide ini kita lihat bentangan sumber daya alam perairan kita secara keseluruhannya, dari gunung paling atas sampai mengalir ke sungai, kemudian ke muara, kemudian ke arah perairan laut dangkal, bahkan sampai ke bawah laut. Sangat beragam bentuk-bentuk sumber daya perairan kita. Saya coba membahasnya dari tiga sisi. Yang sisi pertama dilihat dari bentangannya, hamparannya, dari hulu hingga ke hilir. Dari perairan yang tenang mengalir, dan juga agak campuran, setengah mengalir setengah tergenang. Itu karakteristik daripada bentangan alam perairan. Kalau dilihat dari hulu, maka kita berbicara adalah perairan pegunungan. Di gunung itu ada sumber mata air, ada air terjun, bahkan ada gunung, ada danau maksudnya, bukan atau situ, danau yang lebih kecil seperti situ. Contohnya danau Kalimutu di Nusa Tenggara Timur. Itu terletak pada puncak gunung ininya. Jadi kalau kita mau berwisata ke Gunung Kalimutu itu harus naik gunung dulu, karena dia berada, danau itu di bawah. Meskipun pada umumnya danau-danau ini itu terletak pada dataran yang sedang, moderate, tidak dataran tinggi, karena dia
mendapatkan input airnya dari aliran sungai yang mengalir. Jadi, kemudian dia juga memiliki sumber mata air, kemudian dari outlet dari danau itu mengalir lagi ke sungai, atau berbentuk semi buatan, ya, seperti waduk. Ya. Waduk itu adalah karena aliran air, kemudian diperlebar tampungannya, ininya. Ada yang membentuk danau, ininya. Kemudian dialirkan lagi melalui output, dan sungainya juga mengalir seperti biasa. Ya. Hilirnya, ya, itu di daerah dataran rendah. Itu biasanya dimulai dekat muara sungai. Jadi di muara sungai, jadinya muara berarti sudah dekat dengan laut dan ada interaksi dengan laut. Airnya agak payau ini. Sehingga komunitas yang terbentuk di perairan payau ini pun juga merupakan vegetasi atau biota yang beradaptasi terhadap perairan payau. Jadi agak asing. Di antaranya seperti ekosistem mangrove. Mangrove adalah vegetasi daratan yang beradaptasi terhadap laut. Kemudian beberapa ikan-ikan di estuaria, biota-biota di estuaria, di mana estuaria ini tempat yang sangat dinamis percampuran air laut dengan air sungai. Itu di muara. Agak menjauh sedikit atau jauh dari muara, baik dari secara horizontal sebelah kiri atau sebelah kanan dari muara itu, maka di situ ada perairan dangkal, ya, perairan laut dangkal. Dari situ ada beberapa kehidupan biota yang memiliki keragaman ditentukan oleh keragaman ekosistem yang terbentuk. Misalnya apakah ekosistem pantai berpasir, ekosistem pantai berlumpur, ekosistem pantai berbatu, ataupun ekosistem mangrove, ya. Jadi mangrove ini tidak hanya di muara tetapi juga di pantai. Intinya, karena vegetasi mangrove itu dia beradaptasi dari air payau sampai ke air laut. Kemudian di perairan dangkal itu juga ada ekosistem lamun, seagrass. Kemudian agak ke tengah sedikit adalah terumbu karang, coral reef. Ada ekosistem lainnya seperti goba. Jadi ada genangan air laut di tengah perairan dangkal itu yang cekungan, di perairan yang sangat dangkal agak dalam sedikit itu goba. Dan di situ juga kita ada ekosistem yang terbentuk memiliki keunikan sendiri, adalah pulau-pulau kecil. Nah, kalau di kita di Kepulauan Seribu itu adalah sebelah utara dari kota Jakarta, itu membentuk satu ekosistem pulau-pulau kecil. Yang di dalamnya juga ada sub-sub ekosistem seperti koral, terumbu karang, mangrove, lamun, dan sebagainya. Itu bentangan dari hulu ke hilir. Itu aspek yang pertama. Sisi yang kedua bisa juga kita lihat dari beragam potensi hayati, jadi biotanya atau ekosistemnya, ya, karena ekosistem ini adalah kumpulan komunitas, ya. Kumpulan komunitas terdiri dari kumpulan populasi. Jadi ini potensi hayatinya, ya, di ekosistem ini tinggi karena terdiri dari beberapa komunitas. Nah, sumber daya hayati ininya diantaranya ada sumber daya ikan, ya, sumber daya biota air lainnya, ya. Apakah itu krustase, udang, moluska, gitu kan? Ini. Kemudian ada kategori ekosistem, di sini ada sungai, ya. Di situ danau ini di perairan yang dari arah hulu, ya. Kemudian ke arah hilir itu ada ekosistem mangrove, pantai, lamun, goba, gitu ya, dan
terumbu karang. Ini dari sisi sumber daya hayati. Meskipun tadi sudah kita singgung dari aspek bentangan alam dari hulu ke hilir, mulai dari sungai, danau situ ya sampai mangrove bahkan terumbu karang. Ini dari aspek sumber dayanya. Dari aspek yang ketiga atau sisi yang ketiga adalah potensi non hayati yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan ekowisata, ya, yaitu arus sungai. Ini fisik, arus sungai, jenis sungai, air sungainya sendiri, jernih atau keruh, arusnya deras apa tidak, gitu. Air panas, ya, bentangan alam, ya, yang merupakan satu keindahan dari pemandangan. Jadi bentuk view, itu potensi view yang bisa kita angkat. Pasir putih itu non hayati, ya. Air pantai yang jernih itu juga menjadi potensi juga, ya, yang bisa dikembangkan ke wisata. Ombak, pantai batu pun juga pada kondisi-kondisi tertentu memiliki daya tarik untuk wisata, ya. Dan lain-lainnya, daya masuk kategori fisik gitu ya. Bahkan kadang-kadang tebing, ya, yang bentuk secara tipologi yang memiliki keindahan juga bisa menjadi objek wisata. Pasir hitam pun kalau hitamnya mengkilat pun juga bisa menjadi objek wisata. Gundukan pasir yang terbentuk ini, ya, itu juga bisa. Tidak hanya harus pasir putih, tetapi secara umum memang pasir putih masuk kategori yang utama sebagai objek wisata pantai. Nah, ini karakteristik sumber daya umum, secara umum ya kita lihat. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi pada slide berikutnya. Kita lanjut kepada sumber daya wisata yang bisa dijadikan sebagai objek wisata. Ya, dan kita kelompokkan, ya, objek-objek wisata ini berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam pemanfaatannya. Kemudian nanti kita lihat juga apakah bentuk pemanfaatan dan objek sumber daya ini juga bisa masuk kategori ekowisata atau non ekowisata. Yang pertama, kalau kita lihat gambar di sini, ini adalah ada pulau kecil, pantai, ya. Kemudian ada perairan dangkal, di bawahnya ada terumbu karang, pasir putih, gitu ya. Sumber daya ini kita bisa manfaatkannya dengan masuk kategori sebagai jasa. Artinya kalau jasa berarti tidak kita eksploitasi, kita tidak ambil, tidak kita rusak, hanya dilihat saja, hanya dinikmati saja, ya. Bentuk pemanfaatan dari jasa ini sejalan dengan konsep ekowisata yang tidak mengedepankan aspek eksploitasi. Maka objek ini masuk kategori yang bisa dikembangkan untuk ekowisata. Ya. Itu gambar yang pertama. Kalau kita lihat gambar yang kedua di yang sebelah kanan, ini ada berbagai bentuk aktivitas sedang makan, ya, dan jenis makanan yang mungkin kita lebih populernya dengan wisata kuliner. Maka di sini aktivitasnya adalah mengkonsumsi makanan. Kalau di pantai tentu saja memakan ikan laut, ikan bakar, udang, kerang-kerangan. Artinya ada hal yang
dikonsumsi, yang dieksploitasi ini. Tidak dalam bentuk menikmati jasa, view, penglihatan, tapi rasa konsumsi. Nah, kegiatan ini tidak masuk dalam ekowisata, non ekowisata. Tetapi ini bisa menjadi suplemen ya, bagi aktivitas ekowisata di perairan pantai, di pulau kecil gitu ya, di wisata pantai, wisata bahari, ini menjadi suplemen bisa. Tapi aktivitasnya sendiri, wisata kuliner itu masuk non ekowisata. Kemudian kita lihat gambar yang di bawah kiri, sebelah kiri bawah ini. Kita lihat ada satu bentuk aktivitas rekreasi ya, di mana ada fasilitas yang dibangun ya, untuk memanfaatkan sumber daya perairan airnya ya. Sehingga pengunjung mendapat kenikmatan dalam kegiatan meluncur dari atas sampai ke bawah, masuk ke air dan berenang ini. Nah, ini memanfaatkan fasilitas ya, masuk kategori rekreasi, permainan atau game. Dia tidak mengedepankan aspek sumber daya alami sebagai objek yang dinikmati, tetapi kenikmatan diperoleh melalui adanya perangkat, fasilitas, dan sarana rekreasi, sarana permainan seperti ini. Ya, fokusnya ke gamenya. Jenis ini tidak masuk kategori non ekowisata. Karena memang tidak mengutamakan alam sebagai objek utama. Alam sebagai suplemen dibalik gitu ya. Seperti tadi kalau wisata pantai makanan jadi suplemen, kalau di sini sarana rekreasi menjadi daya tarik utama, alamnya menjadi suplemen. Yang bergeser kita ke tengah ya, tengah, gambar tengah bawah ini ada ombak yang begitu tinggi dan seorang pelancar sedang menikmati kegiatan selancarnya ini, memanfaatkan energi ombak dan gelombang untuk mendapatkan kenikmatan meluncur di celah-celah ombak. Aktivitas ini masuk kategori rekreasi juga, olahraga, ya. Bahkan juga bisa menjadi permainan. Ombak juga bisa dimanfaatkan sebagai suatu objek untuk membangun atmosfer, ya, sehingga kita mendapatkan suatu kenikmatan dan ketenangan di hati. Gitu. Kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk aspek edukasi, bisa juga religi. Gitu. Ya, ketika orang belajar di pinggir pantai dengan ombak yang tinggi, itu bisa mengantarkan dia aspirasinya terbuka. Begitu juga dalam belajar agama, aspek religinya juga bisa memanfaatkan ombak ini. Kesehatan juga, pantai bisa untuk kesehatan, cuacanya, udaranya, airnya, dan olahraganya ini. Ya. Nah, potensi ombak ini bisa dikembangkan baik untuk ekowisata maupun non ekowisata. Jadi kalau seandainya ombaknya itu lebih kita kedepankan sebagai komponen utama, maka dia masuk kategori ekowisata. Tapi kalau ombaknya itu sebagai suplemen, misalnya kita wisata religi, wisata kesehatan, itu ombak sebagai media, intinya suplemen.
Jadi masuk kategori non ekowisata. Apalagi kalau dikedepankannya aspek gamesnya atau permainannya, selancarnya, sehingga orang berselancar ini dengan jumlah pelancar yang cukup tinggi gitu ya. Bahkan kadang-kadang bisa tabrakan mereka gitu. Nah, itu sudah tidak masuk kategori non ekowisata. Nah, gambar yang terakhir di kanan ini kalau kita lihat itu mungkin lebih fokus kita kepada ritual budaya yang ada di situ. Sebenarnya ini objeknya adalah objek budaya yang kebetulannya berada di pantai. Nah, ini masuk kategori budaya. Bisa menjadi ekowisata, bisa juga ekowisata, non ekowisata. Ekowisata apabila memang diutamakan kealamian tempat ini, keaslian dari budaya itu, ya. Ya. Dan pengunjung pun juga bisa terbatas, sehingga aktivitas budaya, aktivitas keagamaan, kalau memang ini muatan budayanya adalah agama, juga tidak terganggu. Itu ciri dari ekowisata. Pengunjungnya akan terbatas. Tetapi kalau ini dibuka secara no limit atau tidak ada batasannya, ini menjadi kategori non ekowisata. Apalagi budayanya juga akan ditambahkan atraksi-atraksi yang lain yang tidak memiliki nilai sejarah atau nilai budaya yang oleh ahli budaya dikategorikan tidak masuk kategori nilai yang tinggi dari aspek budaya. Itu yang kita masukkan non ekowisata, sehingga gambar ini, budaya ini bisa ekowisata, non ekowisata. Ini hanya sebagian objek wisata yang saya tampilkan di sini. Mudah-mudahan bisa mewakili dari seluruh objek sumber daya perairan kita ya. Secara garis besar, tipe sumber daya perairan yang dapat dimanfaatkan untuk ekowisata perairan itu dikelompokkan menjadi dua, berdasarkan sifat kemampuan untuk pulih atau regenerasi ya. Ketika yang bersangkutan, sumber daya yang bersangkutan ini mengalami penurunan ya ataupun gangguan ya. Yang pertama itu adalah sumber daya yang dapat pulih, sumber daya perairan yang dapat pulih gitu. Artinya yang dapat pulih adalah yang apabila terjadi gangguan karena akibat wisata perairan ya, misalnya terinjak terumbu karangnya ya, ikannya mati atau ikannya dia stres, terganggu, keluar dari lokasi habitat yang di mana aktivitas wisata itu dilakukan, maka apabila kegiatan ini sudah selesai, alam akan memiliki kemampuan ya untuk regenerasi. Misalnya ikannya yang tadi berkurang, dia akan tumbuh lagi. Asal ya populasi yang ada itu masih di dalam carrying capacity untuk recovery, untuk tumbuh kembali. Tapi kalau populasinya sudah sangat sedikit, ya kemampuan pulihnya juga sedikit, hingga tidak kembali seperti asal ini ya, tetapi ada kemampuan untuk recovery. Terumbu karang yang tadi patah, persentase tutupannya berkurang, bisa kembali lagi ya, apabila di manage dengan baik. Nah, yang kedua itulah sumber daya yang tidak dapat pulih. Nah, sumber daya tidak dapat pulih biasanya adalah sumber daya non hayati seperti pasir ininya ya, yang tidak bisa kembali lagi. Kalau pasir ini diangkat, maka dia tidak bisa tumbuh lagi kecuali kita datangkan lagi atau dia datang secara
alami melalui proses transportasi arus. Ya. Itu sumber daya tidak dapat pulih. Air juga tidak dapat pulih. Yang ada air itu adalah dia mengalami siklus di dalam sistem alam ini, ya, melalui pemanfaatan, penguapan, kemudian turun lagi hujan. Tetapi apakah di air itu kembali lagi pada habitat lokasi itu yang menjadi permasalahan yang penentu bahwa air bisa jadi sumber daya yang tidak dapat pulih. Ya, misalnya air tanah itu kalau diambil terus, dia apabila mekanisme penyerapan air oleh tanah tidak berjalan baik, berarti dia tidak pulih lagi. Ya. Nah, selain daripada dua jenis sumber daya perairan ini, maka ada satu kategori yang harus dipenuhi juga di dalam ekowisata, bahwa sumber daya ini baik yang dapat pulih dan tidak dapat pulih itu harus memiliki nilai jasa lingkungan yang bisa dimanfaatkan oleh kegiatan wisata bahari, misalnya terumbu karang, pasir putih yang indah, ya. Tapi kalau sumber dayanya tidak memiliki daya tarik, ya tentu saja nilai jasanya sudah tidak ada. Semakin berkurang daya tariknya, juga semakin kecil daya nilai jasa lingkungannya. Mari kita lihat potensi sumber daya perairan kita di Indonesia, ya. Berapa besar sih yang mereka akan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan wisata perairan dan khususnya ekowisata perairan. Berdasarkan database kita bahwa sumber daya perairan kita dibedakan antara sumber daya laut dan sumber daya perairan tawar, ya. Nah, kalau kita lihat di sumber daya laut kita, luas wilayah perikanan laut kita itu sekitar 5,8 juta kilometer, ya. Di mana perairan kepulauan dan terestrial yang merupakan perairan yang dangkal itu 3,17 juta, zona eksklusif 2,7 kilometer, ya. Nah, wisata bahari biasanya lebih fokus kepada daerah kepulauan dan teritorial, itu sekitar 3,1 juta kilometer ini. Dan lebih spesifik lagi nanti perairan yang sangat dangkal, di mana aktivitas sumber daya objek wisata itu banyak berada di sana. Pantai sendiri kita memiliki panjang yang terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada. Ini sekitar 95.181 km. Meskipun tidak seluruh panjang pantai ini berpotensi untuk bisa kita kembangkan untuk wisata bahari. Nanti ada klasifikasi berdasarkan kriteria ekowisata, ya. Ini belum kita hitung di Indonesia berapa ininya. Luas wilayah perairan kita memang sebagian besar adalah air, maka darat lebih sedikit, ya, 2/3 itu perairan, dan itu menjadi potensi wisata perairan dibanding wisata darat, ya. Ikan di Indonesia juga yang merupakan salah satu komoditi objek wisata itu cukup potensial dengan jumlah spesies yang tinggi, itu sekitar 7.000, ya, spesies ini. Kalau kita lihat jumlahnya, ya, ini ya khususnya untuk potensi perikanan tangkap yang juga bisa menjadi suplemen untuk wisata perikanan. Ini adalah potensi lestari ikan laut kita itu sekitar 6,2 juta ton per tahun. Salah satu potensi sumber daya perairan kita di sektor ekowisata ini itu adalah terbesar disumbangkan oleh potensi ekosistem. Jadi bukan dalam bentuk komoditi saja ininya, ataupun dalam bentuk kawasan atau wilayah secara umum, tapi lebih spesifik ke ekosistem, ya, baik ekosistem laut dan
ekosistem tawar, karena ekosistem ini itu sudah lebih spesifik memiliki suatu susunan komponen biota yang saling berinteraksi yang membentuk sistem ekologi di dalamnya, dan itu adalah komponen-komponen yang potensial untuk wisata perairan. Kita lihat di sini ada beberapa gambar ekosistem ya. Kita mulai dengan ekosistem terumbu karang yang menjadi primadona di dalam wisata bahari ini, khususnya untuk di bawah laut ini. Nah, terumbu karang yang terdiri dari karang hidup dan karang mati gitu ya. Di Indonesia ini hamparannya pada perairan yang dangkal itu sekitar menempati 2,5 juta hektar ya, di perairan Indonesia ya. Dan memang tidak terlalu luas kalau dibandingkan luasan perairan laut kita, karena dia akan dibatasi pada kedalaman yang di mana cahaya matahari masih bisa ditembus. Itu pun juga dengan persyaratan yang lainnya yang menjadi vital juga, persyaratan hidup karang itu di perairan yang jernih, tidak keruh. Jadi kalau perairan dangkal kita ada dekat muara sungai, muatan partikel itu relatif tinggi ininya, maka biasanya karang tidak kita jumpai di situ. Makanya kenapa terumbu karang ini hanya bisa dibatasi oleh 2,5 juta hektar. Namun demikian untuk wisata bahari luasan 27,5 juta ini pun juga sudah sangat potensial kalau kita mengoptimalkannya. Namun kondisi terumbu karang saat ini memang tidak menguntungkan bagi sektor wisata bahari atau wisata selam dan snorkeling khususnya, karena kondisi saat ini semakin terancam dan semakin memburuk ya. Nah, data dari teman-teman dari LIPI ini, Hadi et al. Tahun 2020 yang baru saja merilis publikasinya, itu sekitar 71,20% kondisi karang di Indonesia itu tidak baik atau mengalami kerusakan. Nah, ini yang menjadi catatan penting bagi manajemen wisata bahari apabila kita ingin mengoptimalkan kondisi terumbu karang sebagai objek wisata bahari. Ya. Potensi ekosistem ini tidak diragukan lagi keindahannya tentu saja di terumbu karang ya. Dengan keragaman biota, keindahan, kemudian warna-warni yang diciptakan oleh sistem ini dengan mohon maaf, ada asosiasi simbiose antar organisme membuat keindahan di dalam terumbu karang. Zooxanthellae salah satunya yang bersimbiosis dengan hewan karang, menyebabkan warna karang pun juga berwarna-warni. Itu potensi ekosistem terumbu karang. Kalau kita lihat di Lamun, ekosistem Lamun, seagrass, tidak terlalu luas ya, lebih kecil dibandingkan terumbu karang, itu sekitar 293.464 hektar Lamun. Ya, artinya ini jadi potensi kita. Ya. Meskipun nanti dari sekian ribu hektar ini yang memiliki kesesuaian untuk pengembangan wisata Lamun, itu harus disesuaikan dengan kriteria wisata Lamun. Potensi yang lain di ekosistem itu kita memiliki mangrove, ekosistem mangrove. Ini
sekitar 3,4 juta hektar mangrove ya di sebagai green belt di pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil ya di pinggir pantai. Bahkan mangrove ini juga bisa kita temui pada arah ke arah darat di mana masih dipengaruhi oleh laut. Karena mangrove ini sebenarnya adalah vegetasi daratan yang beradaptasi terhadap air payau dan air laut. Tetapi sistem yang dibentuk oleh sistem ekologi yang dibentuk oleh mangrove inilah yang menjadi daya tarik tersendiri sebagai objek wisata mangrove yang bisa kita kembangkan. Meskipun tidak seluruh ekosistem mangrove memang bisa kita kembangkan untuk wisata bahari berdasarkan kriteria kesesuaian ekowisata. Tapi paling tidak kita memiliki potensi di Indonesia yang bisa kita kembangkan. Yang berikutnya itu adalah pulau-pulau kecil yang tidak kalah pentingnya. Ya, dari 17.504 pulau-pulau kecil itu telah memiliki nama itu kurang lebih sekitar 13.466 pulau. Artinya masih banyak atau sekitar 4 ribuan yang belum teridentifikasi. Ya, mudah-mudahan yang belum teridentifikasi ini juga sumber dayanya juga belum rusak atau belum dijamah oleh manusia gitu ya. Nah, ini menjadi hal ya potensi besar juga untuk wisata pulau-pulau kecil. Karena di dalam pulau kecil itu tersimpan potensi terumbu karang termasuk yang 2,5 juta hektar terumbu karang dan mangrove itu ada di pulau-pulau kecil. Berikutnya kita lihat di ekosistem perairan tawar ini yang utama ya adalah sungai dan danau atau situ untuk air tawar ini. Nah, kalau kita lihat di sungai kita ini memang data di Indonesia kita belum memiliki secara persis berapa sih jumlah sungai yang ada, tetapi diperkirakan sekitar ribuan ya. Dan yang sudah diberi nama itu sekitar 330 sungai yang telah bernama. Nah, namun demikian tidak semua sungai nantinya, tidak sepanjang sungai itu juga bisa dikembangkan ekowisata. Tapi paling ini adalah potensi dasar. Begitu juga dengan danau. Ya. Danau kita cukup banyak juga tersebar dari Sabang, mulai dari barat Sabang sampai ke Papua, ke Merauke sini. Sekitar 1.575 danau. 840 danau itu masuk kategori danau besar, 735 merupakan danau kecil atau situ-situ ya. Termasuk yang kita miliki di sini yang ada situ gede, situ burung, itu juga menjadi potensi untuk pengembangan ekowisata ya, meskipun daya carrying capacity-nya juga kecil ini. Nah, ini potensi-potensi ekosistem perairan kita yang menjadi challenge bagi kita pengelola ekowisata untuk mengembangkan. Begitu juga bagi pemerintah tentunya apabila bisa memanfaatkan potensi ini untuk mendapatkan manfaat ekowisata perairan. Baik, setelah kita lihat overview dari potensi ekosistem perairan kita, salah satu ekosistem bahari kita yang sangat potensial untuk pengembangan wisata bahari adalah ekosistem terumbu karang. Indonesia memiliki potensi terumbu karang terbaik ya, dan terbesar juga di dunia. Kita terletak pada lokasi segitiga coral reef di dunia. Nah, kalau kita lihat ini di peta ini mengumpul di sana ya. Dan ini anugerah Tuhan terhadap negara kita gitu ya. Tinggal kita saja bagaimana memanfaatkannya secara optimal dan menjaganya dari kerusakan.
potensi wisata bahari dari coral reef itu diindikasikan dengan ragamnya karang dan biota-biota yang berasosiasi. Nah, kalau kita bandingkan ada 3 wilayah ya di Caribbean, ini cuma 50 spesies tapi sudah sangat populer terhadap wisata terumbu karangnya. Red Sea atau Laut Merah 300 spesies, sementara kita memiliki spesies yang terbesar, terbanyak 750 spesies. Intinya dibandingkan dengan, kalau kita bandingkan dengan seluruh dunia yang diperkirakan sekitar 850 spesies, kita 750 ada di Indonesia. Ini suatu potensi yang sangat besar karena kita mempunyai daya tarik coral reef yang paling tinggi di dunia. Tinggal kita menjaganya saja, bagaimana potensi ini tidak mengalami kerusakan. Ya, meskipun tadi sudah saya sampaikan bahwa coral reef kita mengalami penurunan kualitas ya berdasarkan persentase tutupan, di mana 71, sekian persen tadi itu sudah mengalami penutupan kurang dari 50%, artinya kondisi tidak baik. Nah, ini yang perlu kita jaga potensi ini. Ya, selanjutnya mari kita lihat satu persatu potensi wisata perairan kita. Kita mulai dari wisata perairan tawar. Ya, khususnya kita akan membahas ini wisata danau dan sungai ini sebagai salah satu ekosistem perairan tawar yang dominan untuk potensi pengembangan ekowisata perairan. Mulai dari yang tentu saja paling atas gitu ya, kita punya potensi danau ya, air terjun ininya, kemudian sungai gitu ya. Kemudian nanti ada pinggiran sungai, itu sendiri juga menjadi potensi yang bisa kita manfaatkan, baik itu bisa jadi sebagai objek utama ataupun sebagai suplemen objek pada wisata perairan. Nah, misalnya danau ya, danau yang memiliki potensi wisata tentu saja memiliki suatu nilai keindahan ininya dan kenyamanan bagi pengunjungnya apabila dia berkunjung di situ. Ya, hal yang utama biasanya adalah keindahan. Ya. Danau itu ada yang terletak di atas dataran tinggi ya, seperti Danau Kelimutu ini di NTT yang sebelah kiri ini. Jadi kita wisatawan harus melakukan perjalanan naik ke bukit, ke gunung ini untuk sampai ke puncak. Kita akan melihat danau dengan 3 warna. Jadi ini salah satu potensi danau yang bisa kita kembangkan. Sungai pun juga cukup beragam. Ya, cukup beragam. Itu ada perairan sungai yang relatif tenang, yang tidak tenang, bahkan juga yang bergejolak ya arusnya, seperti arus jeram ya, seperti yang kita lihat di sebelah kiri ini, justru dimanfaatkan untuk wisata arung jeram ini ya. Ini semi sport juga ya, semi olahraga, karena memang selain daripada menikmati arus sungai yang deras, juga merupakan satu kepuasan sport ya, kepuasan fisik bagi pengunjung ketika melakukan
perjalanan arung jeram. Nah, kalau kita lihat di sebelah atas ini sungai relatif tenang, airnya kita bisa manfaatkannya dengan berperahu. Ya, melihat pemandangan, mengandalkan pemandangan dengan perairan yang relatif tentu saja memberi keindahan, mulai dari air yang sangat jernih sampai yang agak jernih. Ya, semakin keruh, nilai estetika dari sungai itu pun juga akan semakin berkurang. Nah, di sini wisatawan diajak untuk menyatu dengan alam, bahwa dia berada pada satu atmosfer sungai ininya, di mana di kiri kanan itu memang masih terlihat sebagai satu komponen yang mendukung terbentukan sistem ekologi sungai. Nah, di situ adalah salah satu variabel kepuasan yang akan ditawarkan kepada pengunjung ininya. Masih di perairan Tawar pun juga kita bisa memanfaatkan dari air terjun. Ya. Nah, air terjun ini biasanya terdapat pada sumber-sumber mata air ya, di dataran tinggi ininya, dan selain daripada view pemandangan yang kita peroleh pun juga akan mendapatkan suatu atmosfer yang nyaman gitu ya bagi pengunjung apabila berada di dekat dengan air terjun. Jadi, ya, ada juga keramba ininya. Ya. Di sini juga bisa dimanfaatkan. Dia ada danau di situ ataupun sungai juga, kita dengan tipologi perairan yang relatif tenang itu bisa mengembangkan wisata keramba. Jadi keramba ini tidak khusus untuk tujuan produksi perikanan saja, tetapi dia mengedepankan estetika untuk bisa dinikmati oleh pengunjung. Jadi ikannya juga dapat, bahkan pengunjung pun bisa memesan ikan dalam keramba untuk dapat dimakan. Nah, di situ ada konten wisata kuliner juga di sini sebagai suplemen dari wisata keramba. Nah, pengunjung juga akan diajak untuk menikmati situasi keramba di alam ini, yang dimana meskipun keramba ini menjadi bagian suplemen dari alam yang dibuat oleh manusia, tetapi dia menyatu pada alam. Itu nilai estetika yang diperoleh pada keramba gitu ya. Nah, potensi yang juga cukup digemari oleh wisatawan itu adalah memancing ininya. Jadi memancing ini tidak sekedar sebagai mengejar produksi hasil tangkapan pancing, tetapi hobi ininya, sambil mendapatkan suatu kenyamanan. Jadi variabel estetika, kenyamanan, kebersihan ini sangat diperhatikan di sini. Ini biasanya bisa dilakukan di danau, bisa dilakukan di sungai, gitu kan, atau di situ. Gitu. Itu aktivitas memancing bisa dikembangkan untuk wisata mancing. Gitu. Nah, tentu saja persyaratannya ikannya ada, ya, tempatnya juga memiliki nilai estetika, kenyamanan, ya, kemudian juga memiliki view yang cukup baik ininya. Meskipun orang ke sana berorientasinya memancing, tapi karena kategori masuk klaster wisata, maka view menjadi pertimbangan yang cukup penting di sini. Ya. Ada beberapa hal yang juga bisa dikembangkan di sana di perairan air tawar ini, misalnya wisata religi ininya, apabila ada nilai-nilai culture, nilai-nilai religi yang bisa dikembangkan aktivitasnya di sekitar ekosistem perairan. Misalnya di sungai, salah satu contohnya adalah di sini ada masjid di pinggir sungai Samarinda yang banyak dikunjungi oleh wisatawan.
dia dapat menikmati view di pinggir sungai, sehingga dia beribadah, melakukan ibadah, berdoa, itu akan lebih khusyuk. Dan tentu saja ini merupakan nilai plus bagi religi ketika didukung oleh unsur wisata. Jadi dengan memanfaatkan wisata, memanfaatkan ekosistem perairan diantaranya sungai, maka poin daripada religi pun juga masuk di sini. Ininya. Ya, beberapa aktivitas lainnya ya, misalnya trek hiking di sekitar danau, sekitar sungai gitu kan, air terjun, itu juga menjadi daya tarik sendiri. Mengamati komponen biota di dalam pendukung sistem ekologi, misalnya ada burung, mungkin ada monyet, ada hewan-hewan lainnya yang berinteraksi terhadap sistem alam, itu juga menjadi daya tarik pelengkap di situ. Ya. Sport tourism, ya, wisata olahraga ini pun juga bisa dikembangkan selain arung jeram tadi yang sudah kita bahas, misalnya kita mendayu, ya, kemudian juga bisa berenang kalau memang kita ingin mengembangkan aktivitas berenang dengan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan ketentuan wisata dan keselamatan. Kemudian juga ada beberapa aktivitas yang menggunakan transportasi ini, ya, apakah itu pakai seperti perahu, seperti rakit yang didesain secara khusus gitu ya, atau rumah terapung yang bergerak secara perlahan-lahan gitu ya. Ya, itu merupakan perangkat-perangkat yang menjadi pendukung dari kegiatan wisata di perairan air tawar, saya kira gitu ya. Nah, yang kanan ini juga salah satu hal yang menjadi tren baru ya. Misalnya ini di situ gunung, situ cukup lengkap ekosistemnya, ada air terjun, ya, kemudian juga ada sungai sedikit, kemudian ada beberapa situ dan jembatan gantung yang memfasilitasi para pengunjung untuk bisa menikmati view, dan ini juga upaya mereka untuk mendesain pengunjung itu berada atau menyatu dengan alam. Ini satu tren baru juga untuk bisa dikembangkan di wisata perairan dengan topografi yang memungkinkan. Jadi kreativitas untuk mengembangkan wisata perairan cukup tinggi yang memanfaatkan dengan potensi sumber daya alam. Kita lanjutkan dengan potensi yang lainnya. Ya, setelah kita lihat potensi wisata perairan tawar, kita masuk ke dalam objek wisata bahari, ya, sumber daya pesisir dan laut yang bisa kita kembangkan untuk wisata bahari. Berdasarkan objek ya yang ada di dalam sumber daya yang digunakan untuk pengembangan wisata, bisa kita kelompokkan menjadi 3. Jadi objek berdasarkan komoditi, kedua objek berdasarkan ekosistem, dan juga berdasarkan aktivitas ini. Meskipun juga pembagian kelompok ini tidak bisa dipisah secara kaku, karena antar objek itu juga saling berkaitan. Ya, contohnya ketika bicara komoditi, ya ekosistem itu pun juga menjadi bagian. Ya, komoditi itu bagian daripada ekosistem. Cuma objek utamanya yang diunggulkan maksudnya di sini. Ya. Nah, objek komoditi ini misalnya ada penyu, ya. Misalnya di Pangumbahan, ujung genteng, gitu ya. Itu penyu. Gitu ya.
komoditinya penyu, tapi habitatnya adalah pantai pasir, ininya habitat penyu, ya. Dan yang kita manage itu bukan hanya sekedar bagaimana orang menikmati penyu ininya, tetapi juga bagaimana kita memanage kawasan itu sebagai habitat penyu, ininya. Ya, tetap yang di manage adalah ekosistem dan kawasan. Nah, objek komoditi lainnya misalnya dugong atau duyung, bukan duyung ya. Ini karena kenapa duyung dan penyu menjadi objek komoditi, karena dua jenis hewan ini termasuk hewan yang dilindungi dan jumlah populasinya di alam juga makin sedikit, gitu. Sehingga tidak umum orang menemukannya. Nah, unsur keunikan, unsur jumlah yang terbatas dilindungi itu akan mendongkrak daya tarik wisata, untuk orang akan ingin melihat, ya. Itu juga paus, ya, ada lumba-lumba, ada hiu, sekarang kan ada hiu paus, sekarang ada lagi, ya. Kemudian beberapa spesies endemik. Spesies endemik ini adalah spesies-spesies yang hanya ada di suatu tempat lain tidak ada. Ini. Ya, kalau yang populer yang selama ini kita kenal seperti komodo. Komodo hanya di Pulau Komodo, ini, di NTT, Nusa Tenggara Timur, ya, di Taman Nasional Komodo. Ini. Ya. Di tempat lain tidak ada. Ini. Itu endemik. Ada beberapa yang endemik, misalnya ikan kardinal atau cardinal fish yang ada di Sulawesi, di tempat lain tidak ada, gitu ya. Atau kalau yang populer itulah burung cendrawasih di Papua, di tempat lain tidak ada. Burung jalak Bali itu di Bali, ya, ininya itu endemik ya. Nah, spesies endemik ini belum banyak dikembangkan di kita, di perairan laut ininya, ya. Misalnya coral reef, ya, itu apakah ada coral reef endemik di pulau-pulau tertentu yang di pulau lain tidak ada, gitu ya. Meskipun dulu sempat ya heboh juga ketika Lombok itu mempopulerkan blue coral atau karang biru di Senggigi, ya, dan di Terawangan, ya, ya, untuk jadi daya tarik wisatawan, gitu ya. Ya, meskipun ini setelah diteliti lebih lanjut, ya, blue coral ini bukan blue coral yang dimaksud, tapi adalah koral bercabang Acropora, ya, yang berwarna biru ininya. Biru ini disebabkan adanya asosiasi yang bersimbiosis antara zooxanthella, ya, alge, dengan hewan karang, ya, zooxanthella yang berwarna biru ini, ya. Sementara blue coral sendiri itu merupakan karang yang sebenarnya estetikanya kurang menarik keindahannya, karena bentuknya coklat hitam, cuma ketika dipatahkan warna di dalamnya ada biru. Tentu saja tidak mungkin orang menikmati dengan mematahkan karang biru. Nah, sehingga ini menjadi pemantik, ya, bagi para pengusaha wisata mencoba untuk mengangkat nilai-nilai endemik, gitu ya, karena daya tariknya sangat tinggi. Tapi kita juga harus hati-hati, jangan ada satu unsur ketidakbenaran, gitu ya, hanya sekedar untuk mempopulerkan bahwa ada endemik supaya wisatawan datang dan ke daerah kita. Ya, mungkin setelah datang sekali, setelah itu tidak datang lagi, dan itu tidak kita harapkan di dalam konsep ekowisata. Nah, komoditi yang non hayati seperti pasir putih dan ombak ini juga daya tarik sendiri. Jadi objek komoditi, ya.
menjadi daya tarik utama. Pasir pantai dengan hamparan pasir yang panjang dan luas, warnanya putih, ya. Indah dilihat, ya. Belum bicara biotanya, baru pasirnya saja. Ombak juga demikian, ya. Pasir putih indahnya di mana, ombak kepuasannya apa, gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang harus kita kaitkan, karena pasir putih itu dari segi pemandangan nyaman, puas, ya, indah. Kalau di foto juga bagus, intinya, ya. Kalau kita duduk pun juga lebih nyaman di pasir putih dibandingkan dengan pasir yang coklat, apalagi hitam, intinya, ya. Meskipun mungkin sama-sama bersih, tetapi secara psikis, ya, kita merasakannya akan lebih nyaman di pasir putih. Nah, ombak begitu juga, ombak itu bisa dimanfaatkan dari aspek view, pemandangan. Ketika ombak berkejar-kejaran, itu satu proses edukasi juga bagi wisatawan dan kepuasan yang diperoleh melalui pemandangan fenomena alam, ya. Tetapi juga bisa dimanfaatkan ombak ini untuk aktivitas wisata seperti selancar, jadinya, ya. Itu selancar tentu saja dia harus memenuhi persyaratan ombak pada ketinggian tertentu, paling tidak 6 meter lah, itu ombak, ya. Itu dari segi objek komoditi, ya. Nah, kalau kita lihat di objek ekosistem, ada terumbu karang, mangrove, lamun, goba, dan ekosistem pantai. Ini juga tadi sudah sedikit kita bahas juga di ekosistem terumbu karang. Itu objek yang bisa dikembangkan, ya. Yang utamanya antara lain adalah snorkeling dan diving atau menyelam. Kalau mangrove adalah wisata trek mangrove, ini lamun juga snorkeling di lamun. Goba itu biasanya kita melihat dengan perahu, kemudian view, pemandangan dan pemandangan. Jadinya meskipun ada yang dimanfaatkan untuk berenang, jadi, ya. Pantai ini juga banyak aktivitas yang bisa dikembangkan di sana, misalnya berjemur, menikmati view, gitu, ya, menyatukan dengan alam, memanfaatkan atmosfer, angin, ya, lingkungan dan sekitarnya, atau melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, itu di pantai. Nah, yang agak sedikit berbeda, gitu, ya, dan ini menjadi derivatif, ya, turunan daripada objek komoditi dan objek ekosistem, itu adalah objek kegiatan. Nah, objek kegiatan ini itu biasanya kita kembangkan sebagai suplemen ekowisata, karena di dalam konsep ekowisata itu adalah mengangkat nilai-nilai keaslian alam, mengangkat objek-objek alam, gitu, ya, bukan direkayasa atau dibuat di sini. Tetapi di dalam suatu kawasan ekowisata, apabila ada aktivitas perikanan tangkap, perikanan budidaya, sosial budaya, gitu, ya, misalnya di situ ada perkampungan nelayan, ininya, kemudian kita poles sedikit rumahnya, dicat warna-warni, ya, seperti yang kita lihat di sini, ya. Lingkungannya juga bersih, ya, tidak banyak ranjau. Ranjau itu adalah kotoran manusia yang menjadi ciri dari kampung nelayan, ya, ininya. Nah, itu kalau kita tata, ya, itu bisa menjadi objek wisata. Oh, bagaimana sih nelayan ini hidup, gitu, ya, kampungnya itu seperti apa, aktivitasnya seperti apa. Jadi aktivitas tetap berjalan, seperti dia nelayan menangkap ikan, menjemur ikan, mengolah rumput laut, gitu, dan sebagainya. Itu menjadi bagian aktivitas yang dinikmati dalam wisata, gitu, ya. Perikanan budidaya ini mirip dengan keramba tadi di perairan tawar, ya. Ini sama, ya, meskipun pada konteks ini juga akan tergantung pada
pengelola budidayanya, ya, pengusaha budidaya. Kadang-kadang karena dia lebih fokus pada produksi perikanan budidaya, sehingga dia khawatirkan aktivitas wisata itu akan mengganggu manajemen perikanan budidaya. Nah, ini harus bisa disesuaikan dengan ketentuan dan persyaratan yang diberlakukan bagi pengunjung. Misalnya pengunjungnya sangat terbatas, ada larangan-larangan yang berakibat pada gangguan pada sistem budidaya. Nah, itu juga itu salah satu pendekatan yang bisa dilakukan. Kalau seandainya budidaya itu bisa dikembangkan sebagai suplemen untuk wisata bahari ininya. Ya. Perikanan tangkap juga demikian ininya. Ya, kapal-kapal nelayan, karena tidak banyak orang tahu bagaimana nelayan itu menangkap ikan. Jadi bisa kita tawarkan dalam jumlah yang terbatas kepada wisatawan. Ya, tentu saja persyaratannya kapalnya juga bersih. Ya, mungkin perlu dicat juga, peralatannya juga bersih, dan nelayannya juga dilatih ininya bagaimana juga terbiasa menerima wisatawan atau tamu tanpa mengganggu aktivitasnya sendiri dalam hal menangkap ikan. Jadi ada kamar tersendiri, mungkin ada satu kamar yang buat pengunjung wisatawan. Kalau nelayan ini aktivitas perikanan tangkapnya bisa sehari, one day trip, atau 2 hari, 3 hari, bisa, ya, tergantung jelajah kapalnya. Ini kalau 3 hari berarti kita tawarkan kepada wisatawan 3 hari. Jadinya. Dan ini salah satu daya tarik yang unik juga, ya, bagi wisatawan. Saya ingin ikut nelayan menangkap ikan selama 3 hari di kapal itu. Kita melihat bagaimana perilaku nelayan, kebiasaan nelayan, bagaimana kebiasaan dia cara menangkap ikan, bagaimana dia treatment hasil tangkapannya dan sebagainya. Itu sudah bisa menjadi satu objek wisata. Oke. Apabila tadi kita membahas dari aspek sumber daya perairannya, baik perairan tawar maupun perairan pesisir dan laut, maka kita akan bahas lebih dalam lagi terhadap sumber daya yang tadinya yang kita bahas tadi, yang bisa dikembangkan untuk wisata, aktivitas wisatanya, sehingga kita akan bahas aktivitasnya. Nah, khusus untuk di laut, ya, itu kita kenal dengan wisata bahari. Wisata bahari, aktivitas yang bisa kita kembangkan diantaranya adalah snorkeling dan diving, yang memanfaatkan pemandangan bawah laut, ya, di mana terumbu karang, komunitas karang dan biota-biota asosiasi itu bisa dinikmati melalui snorkeling maupun melalui penyelaman. Ini komponen yang paling utama di wisata bahari sebagai objek andalan di wisata bahari. Selain snorkeling dan diving atau penyelaman, ya, ada aktivitas yang bisa dikembangkan di perairan laut ini, misalnya jet ski. Ya. Jet ski ini memang kadar objek alaminya tidak terlalu kuat, intinya dia hanya membutuhkan perairan yang relatif tenang dan bersih, intinya, dengan view pemandangan di sekitarnya cukup baik dan indah, ya, karena dia fokusnya terhadap game jet ski-nya. Selancar juga demikian, hampir sama, ya, tetapi komponen alamnya agak lebih besar dibandingkan dengan jet ski. Karena di ombak itu menjadi objek utama. Keindahan ombak itu bagi selancar, pelancar, ya, itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Selain dia bisa menikmati di antara
celah-celah ombak itu untuk meluncur, gitu ya, untuk melancar. Banana boat juga relatif bersama dengan jet ski. Ya, dia menikmati di atas permukaan laut, ada unsur spot di situ. Kemudian perahu kaca ini adalah sarana yang ditawarkan kepada wisatawan untuk menikmati bawah laut tanpa harus menyelam atau snorkeling, jadi turun ke laut. Jadi di atas perahu, di atas kapal ininya dia bisa menikmati karang-karang yang di bawah yang dilewati oleh kapal itu sendiri. Nah, memang ini tidak semaksimal di penyelaman dan snorkeling, karena kapal pun juga dioperasikan agak jauh dengan karang ini, karena dikhawatirkan akan menabrak karang, karena dihindari penabrakan karang, sehingga ketajaman, kejelasan karang itu agak berkurang dengan perahu kaca. Tetapi ini bisa menjadi pilihan alternatif wisatawan yang tidak mau atau tidak bisa menyelam. Ya. Apabila kita bergerak ke arah daratan, di situ ada wisata mangrove, ya, wisata mangrove. Ada wisata nelayan, wisata pulau, wisata pendidikan. Wisata pendidikan ini bisa saja kita memperkenalkan biota-biota laut mereka, bisa kita bentuk semacam museum kecil gitu ya, di pulau kecil, di pulau, di tempat objek wisata, kemudian diperkenalkan kepada mereka bagaimana kehidupan di bawah laut dan bagaimana cara mereka berkembang biak, bagaimana cara menjaganya supaya mereka tetap survive. Ini wisata pendidikan. Ya. Ini kan perangkatnya bisa menggunakan perangkat keras, biota yang diawetkan ataupun dalam bentuk video, ya, ataupun dalam bentuk poster dan sebagainya. Ya. Wisata pancing juga ini merupakan salah satu aktivitas di dalam wisata bahari. Dan yang sekarang juga mulai berkembang nih wisata-wisata terbatas yang berorientasi pada komoditi, misalnya penyu, dugong, ya, paus, lumba-lumba, ikan hiu paus yang sekarang ini sedang tren, ya, itu juga salah satu alternatif objek yang bisa dikembangkan wisata bahari. Jenis-jenis wisata bahari yang mengandalkan masing-masing terhadap sumber daya wisata, sumber daya perairan, ya, sebagai objek wisata tentunya memiliki persyaratan dan ketentuan yang berbeda-beda dari setiap jenis wisata tadi, ya, apakah itu snorkeling, diving, selancar gitu ya, wisata mangrove, mancing, bahkan wisata yang basisnya komoditi, ya, seperti penyu, dugong atau hiu paus. Mereka mensyaratkan kriteria yang tidak sama. Nah, khusus untuk membahas kesesuaian, analisis kesesuaian untuk kriteria masing-masing wisata, nanti kita ada waktu khusus atau materi khusus itu ya, yaitu materi kesesuaian dan daya dukung. Kita akan bahas di materi berikutnya. Tapi khusus untuk yang sebelum masuk analisis kesesuaian nanti, saya sedikit akan menyinggung terkait dengan karakteristik sumber daya snorkeling dan diving, yaitu terumbu karang. Karena terumbu karang ini meskipun dia orang beranggapan dan sepakat bahwa karang adalah paling bagus di bawah laut ini, yang untuk diamati, tetapi tidak semua jenis karang itu memiliki tingkat keindahan atau daya tarik yang sama. Nah, nanti kita akan lihat pada slide berikutnya, apakah karang ini semua karang sama nggak tingkat keindahannya. Ya. Baik, kita lihat terumbu karang. Ya. Salah satu potensi yang diandalkan dalam wisata bahari, khususnya selam dan snorkeling ini.
Nah, ini ada dua gambar yang saya pisahkan, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri itu yang latar belakang putih, yang sebelah kanan itu latar belakang kuning. Ini, ya. Dan saya minta kalian melihat fokus dulu ke arah kiri. Ya, jangan lihat yang kanan. Ya, yang bagian kuning jangan. Fokuskan yang sebelah kiri. Ini terumbu karang. Ini. Nah, ini yang ada di bawah laut. Dan sepakatkah bahwa apa yang kita lihat ini satu keindahan di bawah laut? Dan ini adalah karang keras. Hard coral umumnya mulai dari karang bercabang, branching coral, ya. Makanya ada beberapa folius, ya, masif, ini, ya. Kita setelah Anda lihat di putih ini kemudian bergeser ke arah kanan, yang latar belakang indah. Ya, yang putih itu adalah karang keras, yang kanan itu adalah karang keras plus. Nah, plusnya ini apa? Gitu. Nah, ini yang kita akan bahas di sini. Ya, mana yang lebih indah, yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Saya kira hampir semua kalian itu sepakat bahwa yang sebelah kanan adalah yang lebih indah daripada yang sebelah kiri. Ya, artinya apa? Ya, apakah yang kanan ini karang? Ya, karang, tetapi tidak hanya karang keras saja. Ya, ada karang lunak, ini ya, soft coral, ya, seperti akar bahar ini yang berwarna kuning, ini ya. Begitu juga ini soft coral yang kiri atas, ini, yang warna merah, kuning, pink gitu, soft coral. Ini ada lili laut juga di sebelah kanannya yang warna hitam, ya. Itu juga di bawah, itu. Ya, di antaranya juga ada algae, ya, makroalgae. Ya. Kemudian ada anemon laut ini tentakelnya yang berwarna kuning di bawah ini. Kemudian yang di atasnya ini adalah giant clam atau kima. Ini adalah kerang raksasa, ya, Tridacna, yang mantelnya memiliki keindahan, ya, apabila terbuka, ya, karena warnanya yang bervariasi, ya, mirip seperti karang keras yang memiliki warna karena ada zooxanthella. Nah, kima ini juga di mantelnya dia bersimbiosis dengan zooxanthella, ya, algae, sehingga warnanya ada yang biru, hijau, kuning, ya, orange, juga coklat, gitu. Itu bukan koral. Ya, sementara yang lainnya memang ada karang kerasnya. Karang keras ini yang menjadi pondasi daripada ekosistem terumbu karang. Rumah-rumah dari anggota biota-biota yang berasosiasi di terumbu karang. Nah, kalau kita melihat keindahan terumbu karang itu, ya, disupport oleh komunitas yang non karang sebenarnya, yang membentuk keindahan lebih besar dibandingkan dengan hard coral, karang keras saja. Nah, sehingga ketika kita memiliki data karang ini, ya, karang keras tutupannya sehat karena yang dihitung persentase tutup adalah karang keras, bukan soft coral.
Jadi indikator kesehatan terumbu karang itu ditentukan oleh karang keras. Tetapi indikator untuk keindahan wisata selam dan snorkeling bukan karang keras, tapi penutupan total dari karang keras dan yang lainnya. Ya. Nah, ini ada dua sisi yang bisa kita lihat pendekatannya. Untuk kesehatan terumbu ini penting karena nanti dia yang akan menjamin ke sustainability, keberlanjutan daripada ekosistem terumbu. Yang membangun skeleton kerangka itu karang keras. Ini. Ya, endapan masif yang dibentuk dengan persenyawaan kalsium dengan karbonat. Itu membentuk endapan kapur. Itulah yang rumah-rumah. Rangka kapur yang keras itu ada endapan masif. Soft coral nggak mampu menghasilkan endapan masif. Biota lainnya juga demikian. Jadi, tanpa karang keras tidak akan terbentuk ekosistem terumbu karang. Tetapi kalau terlalu banyak karang keras pun juga tidak memberikan keindahan. Nah, sehingga perlu keseimbangan antara karang keras dengan karang lunak dan biota-biota laut lainnya yang berasosiasi. Itulah yang nilai yang paling baik untuk wisata selam dan wisata snorkeling. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya, karena kita selama ini mempelajari terumbu karang, ya, yang menjadi dasar penentu kesehatan ekosistem itu adalah keberadaan karang keras. Tetapi untuk kualitas wisata bahari atau wisata selam maupun snorkeling itu tidak hanya ditentukan karang keras. Justru karang keras tidak terlalu dominan, tetapi tidak terlalu juga sangat sedikit. Di mana kombinasi dari asosiasi biota-biota yang berasosiasi akan lebih mewarnai keindahan di bawah laut atau di ekosistem terumbu karang. Sedangkan pantai sendiri memiliki beberapa potensi sumber daya yang bisa kita kembangkan untuk wisata pantai. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, sumber daya utama yang selalu menjadi unggulan wisata pantai adalah pasir putih. Ya, meskipun tidak tertutup kemungkinan beberapa kondisi tertentu pasir hitam pun bisa menjadi objek yang menarik. Tapi kondisinya tertentu, misalnya hitamnya hitam agak mengkilat, bersih gitu ya, itu bisa juga. Tetapi secara umum pasir putih menjadi hal yang andalan dari wisata pantai. Ya. Jadi pantai ini juga kemiringannya tidak terlalu tajam, landai supaya dia memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Ya. Airnya juga jernih, air. Ya, kita lihat, kalau lihat gambar ini kelihatannya jernih semua, ya. Ini tenang, ya. Untuk pantai itu tenang apabila untuk bermain, berenang. Tapi kalau terlalu besar ombaknya seperti pantai selatan di Jawa, itu tidak terlalu cocok untuk wisata pantai ininya. Kecuali kalau memang khusus untuk selancar yang menggunakan ombak yang tinggi. Ya. Beberapa komoditi, ya, misalnya ikan, penyu, ya, seagrass, lamun di sekitar pantai itu juga menjadi objek, ya. Kerang-kerangan itu juga menjadi objek juga. Pemandangan salah satu objek yang sangat penting di pantai, ya, karena pantai itu lepas penglihatan pandangan kita, sehingga objek yang dibutuhkan adalah objek pemandangan yang menarik. Suasana iklim pun juga seperti itu. Iklim itu tidak hanya hawa saja, bisa juga seperti
bau gitu ya. Kalau bau anyir itu salah satu yang tidak diinginkan oleh wisatawan. Nah, kegiatan yang bisa dikembangkan di sini diantaranya adalah rekreasi pantai ininya ya. Ada yang berjemur, berenang gitu ya. Kemudian olahraga pantai ini ada juga yang sering digunakan seperti voli pantai gitu ya, ataupun permainan-permainan tradisional yang di pantai yang bisa dikembangkan di situ. Ya. Berperahu memancing di perairan sekitar pantai itu sendiri. Tetapi yang andalan utama dari ekowisata pantai itu adalah menikmati pemandangan. Pemandangan ini harusnya tidak perlu rame-rame orang, karena kalau orangnya rame, pemandangan terhalangi. Berjemur biasanya kalau untuk orang-orang yang asing, ya, karena di daerahnya tidak terlalu full cahaya matahari. Di sini full, sehingga mereka merupakan surga itu kalau sinar matahari di pantai. Nah, tentu saja dia juga ingin mendapatkan suatu keadaan yang privasi bagi wisatawan. Ya, sebelum lanjut kepada slide berikutnya, saya ingin membahas kuis dari kuliah pertama yang lalu. Nah, pada kuis itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama yang terkait dengan gambar pantai, ya, seperti yang gambar di sini kiri atas ini. Kemudian gambar satu lagi adalah gambar pantai di mana pengunjungnya cukup padat di situ. Nah, kalian banyak menjawab pada gambar pertama adalah pantai saja gitu. Nah, ini Anda coba tingkatkan knowledge Anda ya. Tidak hanya sekedar menjawab yang simple gitu ya, bahwa ketika gambar dilihatnya adalah wisata pantai gitu ya, tetapi bisa juga Anda lakukan di bawahnya itu ada terumbu karang, bisa snorkeling, diving gitu ya, atau potensi wisata pantainya itu seperti apa, ada berjemur, ada berenang gitu. Nah, itu yang membuat kalian nanti terlatih untuk berpikir idenya. Begitu juga sebagian di jawaban yang kedua Anda mengatakan ada yang suka, ada yang tidak suka. Saya katakan sekali lagi, ketika berbicara ekowisata, maka pengunjung yang banyak itu menjadi hambatan. Jadi tidak masuk di dalam konsep ekowisata. Jadi kalau Anda suka dengan pantai yang banyak orangnya seperti itu, ya berarti Anda tidak memiliki satu sense of ecotourism, ya. Tapi lebih ke mass tourism atau all tourism. Nah, itu yang rangkuman yang saya dapat gambaran dari jawaban Anda dari start 87 kalau nggak salah orang yang Anda menjawab di kuis itu. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, tiba saatnya kita masuk ke ekosistem mangrove. Ya. Ekosistem mangrove ini dibentuk oleh vegetasi mangrove atau tembakau, ya, yang membentuk hutan yang dipengaruhi oleh sistem pasang surut air laut. Umumnya berada di pantai, di muara sungai, atau di pinggiran sungai yang masih dipengaruhi oleh air laut. Nah, vegetasi ini sebenarnya vegetasi darat. Jadi, mangrove ini adalah vegetasi darat yang memiliki kemampuan beradaptasi terhadap sistem ekologi laut, atau tepatnya sistem ekologi pasang surut. Jadi percampuran air laut dan air tawar yang dipengaruhi atau ditentukan dinamikanya oleh pasang surut. Nah, oleh karena itu kenapa
ekosistem yang terbentuk oleh vegetasi mangrove itu kita namakan ekosistem mangrove yang merupakan ekosistem perairan pesisir. Awalnya ekosistem mangrove ini tidak menjadi perhatian bagi kita sebagai objek wisata perairan, ya. Karena konotasi pada ekosistem ini bahwa mangrove itu habitatnya adalah seperti hutan, banyak nyamuk, berlumpur, ya kan, dan kadang-kadang berbau lumpur dan belerang, ya. Dan tentu saja kondisi ini tidak diminati oleh pengunjung karena dia harus memasuki lumpur. Dan beberapa biota juga diantaranya juga bisa membahayakan beberapa pengunjung kalau yang masuk vegetasi mangrove apabila tidak mengetahui kondisi. Nah, setelah berkembang ekowisata di perairan pesisir, termasuk juga sampai merambah kepada ekosistem mangrove, maka mulailah dilihat ya potensi-potensi di mana sekarang orang bisa menikmati mangrove tidak harus berlumpur ria, gitu ya. Tidak harus bernyamuk ria, gitu. Sehingga dibuatkanlah trek, manakah view yang bisa dinikmati pemandangannya di dalam hutan mangrove ini. Kemudian ada beberapa biota yang hidup di mangrove seperti burung, ya mungkin monyet, kelelawar, ini beberapa jenis ikan dan krustase, udang-udangan, ya, kerang-kerangan, moluska, dan beberapa biota lainnya yang bisa kita nikmati di dalam ekosistem ini. Nah, ekosistem mangrove salah satu alternatif pengembangan wisata bahari, meskipun ini terbatas pada mangrove tertentu, ya sesuai dengan kriteria wisata mangrove tentunya. Jadi tidak semua ekosistem mangrove itu cocok untuk dikembangkan untuk wisata. Variasi keragaman spesies mangrove menjadi menjadi hal yang penting dalam hal membentuk keindahan mangrove, ya, karena mangrove ini memiliki satu sistem zonasi yang cukup bervariasi, ya. Karena kemampuan beradaptasi, maka tingkat adaptasinya mulai dari laut sampai ke darat juga berbeda-beda, sehingga terbentuklah zona vegetasi mangrove mulai dari depan, ini, ya, zona Avicennia, kemudian Soneratia, Rhizopora, gitu ya. Kemudian di belakangnya itu ada beberapa spesies yang mulai berorientasi ke arah darat seperti Seriop, Exosphaera, kemudian Bruguera, gitu ya, hingga yang paling belakang itu adalah Nipah, di ke arah darat. Gitu. Nah, formasi mangrove seperti ini juga menjadi keindahan tersendiri yang dapat dinikmati oleh pengunjung dengan variasi vegetasi dan hutan yang ada airnya. Beberapa lokasi wisata mangrove ini sudah banyak yang berkembang, ya, mulai dari Bali, ya, di antaranya Bali Mangrove Center ini sudah jalan. Kemudian juga Pulau Seribu juga kemarin di Pramuka juga sudah membangun trek, ya. Meskipun vegetasi mangrove-nya masih perlu dikembangkan ininya. Kemudian di sebelah kiri ini juga ada di Makassar Pulau Paningkiang, di mana satu pulau itu adalah mangrove saja isinya,
dan ini jadi sangat potensial ya, kita berwisata ke mangrove, ke pulau mangrove ini. Tinggal membangun treknya saja yang belum maksimal sehingga kita bisa menikmati wisata mangrove. Wisata mangrove juga bisa dilakukan dengan menggunakan perahu. Selain dengan pembuatan trek ya, kita berjalan di atas trek ya, jadi seperti jembatan yang dibangun di tengah-tengah ekosistem mangrove. Tapi juga dengan tipologi mangrove yang banyak celah-celah airnya, mungkin lebih bisa dinikmati melalui dengan perjalanan dengan perahu. Seperti di gambar di atas ini mungkin akan lebih bisa menjangkau lebih luas dengan perahu ya. Mungkin juga ada kombinasi, ada perahu dan trek ininya. Kemudian ada titik-titik di mana habitat biotanya yang bisa dinikmati, juga itu tempat yang kita buatkan treknya di situ. Nah, jadi wisata mangrove bisa dilakukan baik dengan perahu maupun dengan berjalan kaki di atas trek. Itulah sumber daya mangrove yang bisa kita manfaatkan untuk ekowisata mangrove. Oke, yang terakhir yang kita ingin bahas adalah ekosistem lamun atau ekosistem seagrass ya. Ini salah satu potensi yang bisa kita angkat untuk pemanfaatan ekowisata ya, meskipun saat ini wisata lamun belum berkembang di Indonesia gitu ya. Konotasi masyarakat publik masih tidak terlalu bagus terhadap lamun. Hampir sama dengan mangrove pada saat awal ekosistem mangrove itu belum berkembang. Jadi lamun ini karena habitatnya berlumpur ya pada jenis-jenis tertentu, sampai ada yang habitat berpasir yang perairannya jernih. Jadi tidak semua jenis lamun juga memang bisa cocok untuk dikembangkan wisata lamun. Contohnya Enhalus yang panjang daunnya bisa 1 meter sampai 1,5 meter. Itu biasanya hidup di perairan berlumpur. Nah, ini biasanya tidak terlalu baik ya, kecuali memang ada si Enhalus yang bisa hidup di perairan yang tidak terlalu berlumpur. Ya, lamun ini adalah jenis yang paling besar ya, dan dia sangat dominan dalam pembentukan sistem ekologi, terutama dalam hal sedimen trap ya, penangkapan sedimen. Tetapi ada beberapa jenis lamun yang lainnya yang cukup indah apabila kita melihat ke bawah ya. Di antaranya ada Cimodose, ada Halodule, ada Syringodium, ada Halopila yang merupakan seagrass yang ya tipis, kecil ya, dan fragile atau mudah patah ininya, karena bentuknya agak berbeda dibandingkan dengan lamun lainnya. Dia berbentuk daunnya seperti bola pingpong, ya. Panjang daunnya hanya sekitar 1 cm 2 cm ya. Tapi dia hidup di perairan yang pasir yang tidak terlalu berlumpur dan seringkali berasosiasi juga dengan terumbu karang. Nah, yang menarik lamun ini justru tidak hanya lamun, tetapi biota-biota yang ada di dalam lamun itu sangat beragam sekali. Ya, selain lamun sebagai tempat nursery ground, ya, spawning ground, tempat memijah beberapa biota, jadinya, ya. Lamun juga tempat feeding ground, jadi tempat beberapa biota mencari makan secara insidental sifatnya. Jadi secara periodik ya datang kemudian kembali lagi, sehingga kita kadang-kadang kita bisa menemukan seperti
dugong ini bisa dibuang di habitat lamun karena dia mencari makan di dugong. Beberapa ikan seperti ikan beronang itu pada fase mudanya ada di lamun ininya. Kemudian beberapa jenis yang lain yang menarik itu seperti krustase, kemudian moluska, kemudian seperti seaworm, cacing laut, ya, seperti polychaete seperti ini yang memiliki tentakel yang berwarna-warni ininya. Ya, kita kenalnya sebagai cacing laut. Jadi kalau ini disentuh dia tentakelnya masuk ke dalam tabungnya. Nah, ini yang menambah keindahan daripada ekosistem lamun di bawah air. Ya, sementara lamun sendiri pun juga memberi keindahan bagi wisatawan ketika kita turun ke air pakai masker, itu kita lihat seperti sawah di dalam air. Di mana dalam celah-celah sawah itu ada beberapa biota yang hidup di situ. Itu cukup menarik untuk dijadikan sebagai wisata lamun yang bobotnya lebih banyak ke bobot wisata edukasi. Kita mempelajari cara hidup beberapa biota di sistem habitat lamun ini sendiri. Nah, sayangnya saat ini memang masih banyak yang belum berkembang ini. Dan justru saat ini yang kita khawatirkan beberapa habitat lamun itu sudah mulai terdegradasi karena dia ekosistem ini sangat dekat dengan daratan pantai yang saat ini juga sudah mulai terganggu dengan aktivitas manusia di darat. Nah, oleh karena itu ada kesempatan kita, ya, challenge bagi kita untuk mengembangkan wisata lamun sebelum lamunnya ini juga mengalami kerusakan berat. Itulah sumber daya lamun, mangrove, coral, 3 ekosistem utama di daerah pesisir yang menjadi andalan kita dalam mengembangkan wisata bahari, ya, plus pantai sebagai sumber daya non hayati ininya yang sudah dikenal lebih terdahulu di dalam wisata bahari. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kuliah kita yang kedua, ekowisata perairan ini, saya akan berikan kuis, jadinya ya tujuannya untuk mengetahui apakah Anda tadi mengikuti apa tidak kuliah saya, ya, terkait dengan pemahaman tentang sumber daya perairan kita yang bisa dikembangkan untuk pemanfaatan ekowisata perairan. Saya berikan link bit.ly-nya seperti ini, Anda bisa catat saja, ya, catat, kemudian nanti Anda ketik di Google ininya, kemudian akan dapatkan formnya, Anda isi dan submit. Paling telat tanggal 11 September Anda sudah submit, ya, untuk bisa bahan saya untuk melakukan kuliah di pertemuan ketiga, ya, pada hari Senin tanggal 14 September minggu depan. Baiklah, kita akhiri perkuliahan kita hari ini, ya, hampir 1 jam 40 menit kita sudah membahas tentang karakteristik dan potensi sumber daya perairan yang dapat dikembangkan untuk ekowisata perairan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi. Dan kalau ada hal-hal yang tidak paham, tidak mengerti, Anda bisa silakan bertanya, ya. Jangan sampai ini menumpuk menunggu pada kuliah-kuliah berikutnya, gitu, karena ada beberapa materi yang sebenarnya sangat terkait dengan pemahaman materi yang sudah diberikan sebelumnya.
Baik, sampai berjumpa lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat belajar.